Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah ya rabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah izinkan kita kembali bisa bergabung di acara kajian yang diselenggarakan oleh Las Yurbi Sodakot. Izin memperkenalkan diri, saya Yanuar yang insya Allah akan memandu sesi kita pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu peserta sekalian yang sudah hadir di ruang Zoom, insya Allah pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan transaksi emas dan riba. Insya Allah materi akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ervan Doni Tarmizi, LC MHI Hafizahullah Ta'ala. Dan kita akan sama-sama menyimak materi dari beliau dan insya Allah akan dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini atau juga terkait dengan tema-tema muamalah lainnya. Baik, Alhamdulillah guru kita sudah hadir, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, Pak Sehat, Yano. Alhamdulillah. Ya, baik Ustaz. Insya Allah tema kita pada hari ini transaksi emas dan riba. Baik, untuk itu waktu dipersilakan kepada Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Kita kembali dalam kajian online dalam bahas fikih muamalah maliyah, yang mana tema kali ini kajian tentang transaksi emas dan riba. Maka apa yang perlu kita ketahui dalam masalah transaksi emas ini supaya tidak terjadi riba di dalam transaksi tersebut. Maka yang perlu kita ketahui yaitu hal-hal yang diharamkan di dalam transaksi emas ini. Maka tentunya kita perlu mengetahui hadis-hadis tentang transaksi emas ini. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW, dan dengan demikian kita bisa mengetahui yang halalnya. Karena kalau kita meninggalkan yang haram tersebut, berarti otomatis transaksinya menjadi halal. Di dalam jual beli, hukum asal jual beli adalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka hadis yang pertama yang perlu kita ketahui dalam transaksi emas ini, yaitu hadis dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi, wal fiddatu bil-fiddati, wal burru bil-burri, wa syairu bil-syairi, wa tamru bil-tamri, wal milhu bil-milhi, mitlan bimitlin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Fa'idha ikhtalafat hadhil asnafu, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Nabi SAW menjelaskan eh, apa yang harus kita lakukan di dalam jual beli emas. Nabi mengatakan emas apabila ditukar dengan emas atau perak ditukar dengan perak, kemudian gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar garam. Maka disyaratkan harus sama ukurannya, sama beratnya. Ya. Begitu juga disyaratkan harus tunai. Maka ini yang disyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini.
bahwa ketika kita menukar emas dengan emas, maka disyaratkan harus sama dan harus tunai. Kemudian berikutnya Nabi mengatakan, "Fa idza ikhtalafat hazil asnafu fabi'u kaifa syi'tum." Maka apabila jenisnya berbeda yang ditukarkan, contoh emas ditukar dengan perak atau gandum ditukar dengan kurma atau kurma ditukar dengan garam. Maka Nabi mengatakan, "Fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Maka tukarlah dua hal yang berbeda tersebut bagaimanapun yang kalian inginkan. Dengan syarat harus tunai, ya, dan biyadin harus tunai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis yang pertama ini menjelaskan yang perlu kita perhatikan bahwa dalam hadis ini Nabi menyebutkan ada beberapa komoditi, ya, yang harus kita perhatikan di dalam eh, melakukan transaksi pada komoditi tersebut, yaitu pada komoditi emas, perak, gandum, kurma, dan garam. Maka para ulama kita, ya, mereka mencoba memahami hadis ini, ya, dan juga ada hadis yang lain. Di antaranya hadis yang lain itu diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Jadi Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ishtaraitu yauma Khaybar." Dulu pada habis perang Khaybar, saya membeli, ya, kiladatan, sebuah perhiasan kalung, yang mana saya membelinya dengan harga bisnai asyara dinar, dengan harga 12 dinar. Fiha zahabun wa khirzun. Maka di dalam perhiasan tersebut terkandung emas dan juga ada permatanya. Fafassaltuha fawajatu fiha aktsara min asnai asyara dinaron. Maka kemudian saya pisahkan antara permata dengan emasnya. Ternyata saya dapati kalung tersebut, eh, berat emasnya lebih berat dari harga yang saya beli, yaitu 12 dinar. Ya, jadi dinar itu adalah mata uang, ya. Dia merupakan alat tukar mata uang. Kemudian terbuat dari emas murni, yang mana berat satu dinar itu 4,25 gram. Maka 12 dinar itu dikali 4, 12 dikali 4,25 gram berapa gram, Pak Yano? Lupa saya mencarinya tadi. 12 dinar dikali 4,25, 4,25. Berapa? 52. Berapa? 51 Ustaz. 51, ya. Ya. 51 gram, ya. Jadi berat dinar itu 12 dinar adalah 51 gram. Maka Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu mengatakan, ternyata ya Rasulullah, saya dapati kalung ini lebih berat dari 51 gram. Ya, maka fadzakar dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanyakan pada Nabi, maka Nabi mengatakan ketika itu, la tuba'u hatta tufassal. Jangan kamu lakukan, jangan kamu menjualnya hingga dipisahkan dulu. Jadi Nabi memerintahkan bahwa kalau ingin membeli emas itu, ya, eh, harus sama, dipisahkan dulu, diketahui dulu berapa berat emasnya,
sehingga kita bisa menukar dengan emas dengan yang sama. Nah, sebelum kita rangkum dua hadis ini, kita juga perlu mengetahui bentuk-bentuk transaksi emas ini yang disebutkan oleh Nabi SAW yang lainnya. Maka hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan juga akhraja min tariqi Ali bin Rabah, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari jalan Ali bin Rabah, ya. Annau sami'a Fadalah. Dia mendengar Fadalah bin Ubaid Al-Ansari mengatakan, Ata Rasulullah SAW wa huwa bi Khaybar bi kiladatin fiha khirzun wa dhahabun. Yang mana datang Nabi SAW dan dia ada di waktu itu, ya, di perang Khaybar dengan Fadalah bin Ubaid ini membawa kalung yang ada kalungnya tersebut, permatanya terbuat dari emas, ada permatanya. Nah, di sini menjelaskan wahiyya min maghanim. Coba. Dan kalung ini merupakan hasil rampasan perang yang dijual. Ya, jadi setelah bagi-bagi harta rampasan, maka ada yang mendapatkan kalung, maka dia jual. Ya. Maka Nabi SAW fa'amara Rasulullah SAW bidzahabil ladzi fil kiladah fanuzi'a wadahu. Maka Nabi SAW perintahkan eh, emas dengan permata yang ada pada perhiasan tersebut untuk dipisahkan dulu. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat ketika itu, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi, waznan biwaznin." Emas kalau kalian tukar dengan emas harus sama beratnya. Ya, di sini yang mana sahabat ada yang ingin menukar emas perhiasan, bentuk perhiasan dengan emas berbentuk dinar mata uang. Maka Nabi katakan harus, yaitu waznan biwaznin, harus sama timbangannya. Kemudian wafi labzi Muslim min tariqi, juga diriwayatkan Imam Muslim dari jalan Hanash As-San'ani, juga dari Fadalah bin Ubaid, ya, mengatakan kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar. Kami pada perang Khaybar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam nubayyi'ul yahuda al-waqiyah az-zahab bidinarain. Kami melakukan jual beli dengan orang Yahudi, ya, yang mana satu uqiyah, ya, bidinarain wasalasah. Emas itu kami tukar dengan dua dinar. Jadi ada emas-emas, ya, perhiasan-perhiasan kami tukar dengan 2 dinar atau 3 dinar. Maka Nabi SAW bersabda, La tabi'u dzahaba bidzahabi illa waznan biwaznin, kata Nabi. Jangan kalian menukar emas dengan emas tersebut yang berbeda, harus sama beratnya, kata Nabi SAW. Wa fi labzi Muslim min tariqi Hanas an qala kunna ma'a Fadalah bin Ubaid. Kemudian masih juga di Imam Muslim, ya, hampir sama-sama juga lafaz hadisnya, ya. Fatarat li wali ashabi qiladatan fi adzabun wa warikun wa jauharun. Maka eh, Fadl bin Ubaid mengatakan, maka saya dan teman-teman saya ada yang menukar karung, yang mana kalung tersebut ada emasnya, ada peraknya, ada permatanya. Maka saya ingin membeli perhiasan tersebut. Maka saya pun bertanya pada Ubaid. Maka Fadl bin Ubaid mengatakan, Inza zahabaha faja'ala fi qaffatin. Pisahkan dulu emasnya, jangan disatukan dengan permatanya. Jadi yang ada campuran emas, ada permata, pisahkan dulu permatanya sehingga menjadi emas murni. Nah, waja'al zahabaka fi kafatin. Sedangkan uang dinarmu, ya, harus ditimbang, harus sama berat dengan emas yang ada pada perhiasan tersebut. Tsumma la ta'khuzanna illa mithla bimislin. Kemudian Fadlallah mengatakan, maka kalau ingin tukar juga harus sama beratnya antara emas yang ada di perhiasan dengan emas yang pada dinar.
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala ya'khudhanna illa mithlan bimithlin." Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka jangan menukar emas dengan emas kecuali harus sama. Nah, inilah dua hadis, ya. Bukan dua, tapi beberapa hadis tadi dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang harus kita ketahui dalam transaksi emas. Maka, ya, dari hadis-hadis ini menjelaskan emas itu adalah merupakan komoditi ribawi, ya, yang bisa terjadi kalau dalam transaksi tukar menukar menyebabkan riba di dalamnya. Kapan ribanya? Apabila, ya, menukar emas dengan emas tetapi berbeda beratnya, maka ini terjadi riba pada transaksi tersebut. Dan kita tahu riba ini merupakan sesuatu dosa yang besar. Karena tadi Nabi mengatakan bahwa perintah emas dengan emas harus sama dan juga harus tunai. Nah, inilah, ya, maka ketika kita akan membeli emas, misalkan akan menukar perhiasan, ya, 5 gram, maka eh, tidak boleh 5 gram kita menukarnya dengan 10 gram. Nah, kenapa? Ini ada perbedaan berat. Walaupun misalkan 5 gram tadi kita menambahkan uang. Nah, ini tetap tidak dibolehkan. Contohnya ketika kita ke toko emas ingin menukar 5 gram ini menjadi 10 gram. Maka toko emas mengatakan, ya, bisa 5 gramnya itu ditambah uang 5 juta. Bisa mendapatkan 10 gram emas ini. Maka ini, ya, melanggar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tadi Nabi mengatakan, ya, bahwa harus sama, dan bahkan Nabi mengancam barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menukar emas harus sama, ya, tidak boleh berbeda beratnya. Ini yang pertama. Ya, kalau berbeda berarti terjadi riba. Kemudian yang kedua, ya, dari hadis yang pertama kita baca, Ubadah bin Samit, Nabi SAW menjelaskan bahwa apabila jenisnya berbeda, contohnya emas ditukar dengan perak, maka Nabi mensyaratkan yaitu idza kana yadan biadin, dibolehkan dengan syarat harus tunai keduanya. Misalkan kita menukar emas, ya, atau menukar dinar yang terbuat dari emas dengan dirham, ya, dengan dirham, maka disyaratkan harus tunai. Nah, ini yang juga terjadi pada sahabat Abdullah bin Umar. Yang mana sahabat Abdullah bin Umar bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami saya melakukan jual beli unta di pasar Baki. Maka saya sering menjual unta dengan harga pakai dinar, ya. Tetapi pembelinya membayarnya dengan dirham. Misalkan, ya, contohnya harga unta 10 dinar. Ternyata pembelinya membayarnya dengan dirham, ya. Yang mana, kalau dengan dirham menjadi 100 dirham. Kemudian terkadang saya pun menjual dengan harga dirham. Ternyata pembeli membayarnya pakai dinar. Saya menjual harga unta dengan harga 100 dirham. Ternyata orang-orang membayarnya pakai 10 dinar. Nah, maka saya bertanya pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan,
La ba'sa bisi'ri yaumiha. Dibolehkan, tidak mengapa. Ya. Yang mana di sini menukar emas dengan perak, dinar dengan dirham. La ba'sa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisi'ri yaumiha. Dibolehkan dengan syarat ya penukarannya itu harus mengikuti harga waktu itu. Ya, misalkan eh, harga untanya 10 dinar. Ya. Yang mana nilai tukar dinar yang 10 tersebut kalau pakai dirham menjadi 100 dirham pada hari itu. Maka Nabi mengatakan dibolehkan dengan syarat harus eh, harga pada hari itu. Kemudian Nabi mensyaratkan berikutnya walaisa bainakuma syai'un ya. Nah, wa an tatafarraqa walaisa bainakuma syai'un. Ma lam tatafarraqa wa bainakuma syai'un. Yaitu dengan syarat ketika kalian sudah berpisah dari transaksi, maka semuanya sudah dilakukan pembayaran, tidak ada yang tertunda. Ya. Jadi misalkan harganya 10 dinar, ternyata dibayar dengan 100 dirham. Itu dibolehkan dengan syarat 100 dirhamnya langsung diserahkan. Maka di sini Nabi melarang misalkan ya harga hari itu harganya 100 dirham, ternyata dia bayarnya cuma 80 dirham, 20 dirhamnya besok. Maka ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita perhatikan yang kedua. Jadi kalau berbeda emas itu ditukar dengan barang yang lain, ya, yang juga sama komoditi ribawi, maka harus disyaratkan harus tunai. Kemudian para ulama kita berijtihad bahwa emas dan perak di dalam hadis Ubadah bin Samit itu sebab ribanya karena dia alat tukar. Sebab ribanya artinya apa? Dengan kita mengetahui ilat atau sebab riba tersebut, kita bisa memberikan hukum yang sama pada sesuatu yang memang sama. Maka dengan emas dan perak ini, para ulama kita berijtihad, ya, mayoritasnya berbentuk dinar dan dirham, walaupun ada perhiasan tadi, ya, tapi juga mayoritasnya adalah dinar dan dirham yang beredar di masa Nabi. Maka oleh karena itu para ulama berijtihad bahwa alat tukar itu juga sama seperti hukum emas dan perak, sama-sama alat tukar, di mana emas dan perak sebagai alat tukar di masa Nabi, yaitu dinar dan dirham, maka uang pun termasuk alat tukar. Yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita menukar emas dengan rupiah, berarti ini jenisnya berbeda. Tapi Nabi misalkan harus tunai, ya. Maka tidak boleh kita membeli emas dengan cara online. Haram hukumnya ini menjadi riba kalau kita membeli emas dengan cara online. Yang mana juga menjadi riba hukumnya ketika kita membeli emas dengan cara mencicil, dengan kredit. Ya, karena tadi Nabi mensyaratkan bahwa ketika berpisah, ya apabila emas ditukar dengan rupiah, ini harus semuanya harus sudah diserahkan di waktu transaksi, tidak boleh ada yang tertunda. Kalau ada yang tertunda tadi menjadi riba. Nah, maka tidak boleh kita membeli emas dengan cara kredit. Juga tidak boleh kita menabung emas, tapi emasnya tidak ada. Contohnya kita menyerahkan uang, ya, dicatat di pembukuan emas uang yang misalkan kita menyerahkan uang 1 juta. Ternyata pada hari itu harga emas 1 juta itu cuma dapat 0,9 gram. Ya. Maka ditulis di buku yaitu tabungan kita 1 juta itu berubah menjadi 0,9 gram emas. Maka ini juga tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tadi kita katakan ya
berdasarkan para ulama penjelasannya hadis-hadis tentang jual beli emas disyaratkan bahwa ketika uang ditukar dengan emas, emasnya harus ada, tidak boleh hanya bentuk tulisan. Ya. Jadi kalau ingin tukar 1 juta dengan emas, maka emasnya harus ada. Ya, serahkan dulu emasnya, baru setelah itu dicatat di buku. Maka tidak boleh hanya pencatatan tapi emasnya nggak ada. Ya, waktu itu diserahkan. Wallahu ta'ala alam. Inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan transaksi pada emas. Semoga materi ini ya, dapat kita pahami dengan baik dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya di dalam jual beli emas. Sisa waktu kita akan lebih mendalami dengan diskusi dan tanya jawab. Dipersilakan Pak Yan. Ya, Masya Allah. Jazakallah Ustaz untuk ilmu dan nasihatnya. Pak Yano, Banyak. izin ambil air minum dulu ya, sebentar. Ya, ya silakan Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita sudah mendapatkan materi terkait dengan transaksi emas di hari ini. Insya Allah kita akan buka diskusi bersama guru kita, Ustaz Irfan Doni Tarmizi LCMHI. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau kolom chat. Dan insya Allah kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan Bapak Ibu sekalian kita bisa memanfaatkan waktu pada siang hari ini untuk pertanyaan dapat dituliskan dengan format nama, kota domisili, dan pertanyaan. Dan insya Allah kita juga buka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya untuk materi muamalah maliyah lainnya, insya Allah juga dapat dituliskan pertanyaannya. Ya, Ya, masih menunggu pertanyaannya, Ustaz. oh Mungkin iya. sedikit diskusi terkait tadi, Ustaz. Banyak yang sering terjadi atau pada saat ini di bank-bank syariah ya Ustaz ya, terutama itu menyediakan tabungan emas yang tadi Ustaz sampaikan dengan konsep seperti mencicil itu berarti tidak diperbolehkan ya Ustaz ya. Baik, Ustaz, kita dapati di bank-bank syariah menjual emas secara nabungnya ya ditulis emas, tapi kita serahkan uang. Emasnya nggak ada yang diserahkan, boleh atau tidak. Atau juga merubah emas atau kredit emas, itu juga banyak di lembaga keuangan syariah. Nah, itu berdasarkan hadis-hadis yang tadi kita jelaskan, itu tidak dibolehkan. Ya, berdasarkan hadis-hadis jelas tadi, Nabi mengatakan bahwa emas itu harus sama kalau tukar emas. Kalau ditukar komoditi yang sama seperti emas, contohnya uang, yaitu sama-sama alat tukar, maka disarankan harus tunai. Ya, inilah pendapat yang lebih dekat dengan hadis Nabi SAW. Adapun yang dilakukan bank syariah, mereka melakukannya itu berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu DSN, Dewan Syariah Nasionalnya. Majelis Ulama Indonesia membentuk tim khusus, dinamakan DSN, Dewan Syariah Nasional, yang memfatwakan tentang transaksi-transaksi yang harus dijalankan lembaga keuangan syariah. Di dalam fatwa DSN membolehkan emas itu dengan dicicil, ya, dan boleh juga emas itu berbeda beratnya ditukar dengan emas. Kenapa? Karena menurut fatwa DSN MUI, emas yang ada di zaman kita sekarang ini bukan lagi sebagai alat tukar, dia hanya sebagai barang komoditi biasa, jadi bukan komoditi ribawi. Ya, kalau di masa Nabi, iya, emas itu alat tukar, kata MUI. Sehingga, ya,
maka berlakulah komoditi ribawi. Kalau di masa kita, alat tukarnya bukan lagi emas, tapi sudah rupiah di Indonesia. Berarti emas itu ya boleh aja dibeli dengan cara dicicil atau eh, berbeda beratnya. Ya, inilah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, fatwa ini juga mengambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa emas yang bentuknya perhiasan itu boleh ditukar beda beratnya dengan berat pada dinar, ya. Boleh dinar itu berbeda, misalkan tadi, ya. Satu dinar itu 4,25 gram. Boleh saja satu dinar 4,25 gram ditukar dengan perhiasan yang beratnya misalkan cuma 3 gram, ya. Itu dibolehkan. Nah, maka eh, para ulama semuanya mengatakan pendapat Syekh Ibnu Taimiyah ini sangat lemah karena bertentangan dengan hadis Nabi yang tadi sudah kita sebutkan dari Fadullah bin Ubaid, ya, yang mana dia menjelaskan hadis yang dikatakan Imam Muslim, membeli perhiasan ada permatanya, dan Nabi perintahkan untuk harus pisahkan dulu, maka emas ditukar emas harus sama beratnya, baik itu emasnya bentuk perhiasan maupun emasnya bentuk mata uang. Nah, dengan demikian fatwa Syekhul Islam Tim ini lemah, dan eh, ini yang diambil oleh DSN MUI, fatwa yang lemah. Nah, sangat disayangkan semua ulama internasional mengatakan bahwa tidak boleh menukar emas dengan uang, itu tidak tunai dan berbeda. Ya, nah ini sangat disayangkan karena bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Allah Ta'ala eh, pendapat yang difatwakan di SMU ini sangat lemah dan bertentangan dengan hadis. Tentunya kita tidak mau melanggar ucapan Nabi, hanya mengambil fatwa ulama. Wallahu ta'ala. Dan juga yang menjadi catatan kita, bagaimana kalau jadi perbedaan para ulama? Nah, maka salah seorang ulama Saudi, Syekh Sastri, mengatakan, ya, maka kalau bagi orang awam, tanyakan kepada yang menurut dia memang orang yang ulama yang takut kepada Allah, ya, tentang perbedaan itu mana yang dipilih, ya, yang kira-kira aman agamanya. Kemudian kalau seandainya kita nggak tahu, ya, bisa menanyakannya kepada mengambil pendapat ulama yang banyak, ya. Ini untuk kehati-hatian. Nah, maka fatwa yang boleh kan walau alam ini fatwa Majelis Ulama Indonesia, tapi ulama-ulama internasional melarangnya. Ya, dalam masalah emas dengan berbeda berat, ya, antara perhiasan dengan dinar ini hanya Syekh Ibnu Taimiyah yang bolehkan, sedangkan semua ulama selain dari Syekh Ibnu Taimiyah mengharamkan karena bertentangan dengan hadis Nabi. Maka lebih aman kita mengikuti pendapat atau ulama yang lebih banyak. Wallahu alam. Ya, itu Pak Yano. Ya, Masya Allah, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Untuk yang pertama, kita berikan kesempatan kepada Ibu Zuraida Rashad dari Swedia. Dipersilakan untuk mengaktifkan audionya dan berdiskusi langsung dengan Ustadz. Oh, jazakallah khairan host atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan menjaga Amin. Ustadz. Amin. Dan semoga Allah juga selalu memudahkan Ustadz dalam berdakwah dimanapun Ustadz berada. Amin. Dan keberkahan selalu juga diberikan kepada jemaah Zoom. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ustadz, ini mungkin agak di luar tema ya, tapi masih ada kaitannya dengan emas. Bagaimana emas yang telah dizakati, tapi kadarnya tidak berkurang, Ustadz. Contohnya
tahun ini sudah dijakati emasnya itu kan sejumlah 100 gram contohnya kan berarti sudah berkurang sudah dijakati. Tahun depan apakah sama lagi atau dikurangi dari 2,5% yang telah dijakati tahun lalunya Ustaz? Semoga bisa dipahami Ustaz ya. Coba kita pahami bersama-sama Bu ya, yang saya ingin mendalami lagi untuk supaya lebih paham. Maksudnya kita setahun ini, tahun kemarin punya 100 gram, kemudian keluarkan Iya, zakatnya, gitu. iya. Zakatnya yang dikeluarkan emas atau uang, Bu? eh Dikalikan dengan uang ya Ustaz, harga emas pada saat zakat itu dan dikalikan dengan uang. Berarti yang dikeluarkan uang, bukan emas, Bu ya? Bukan. Baik. Jadi gini, eh, sebetulnya kan kalau kita punya emas, maka yang kita lakukan zakatnya adalah emas itu, ya. Misalkan eh, kita memiliki 100 gram emas, maka kita mengeluarkan 2,5%-nya dari 100 tersebut. Kita keluarkan 2,5 gram emas. Maka kita keluarkan, kita berikan emas tadi ke fakir miskin. Begitu hukum asalnya, Ibu. Ya. Cuman misalkan karena kita punya emas yang beratnya 2,5 gram, akhirnya kita membayarkannya itu pakai uang saja. Nah, Betul. betul kan? Iya Nah, betul Ustaz. maka kita harus membeli emas. Oleh karena itu, harga yang jadi kita patokan untuk kita belikan kepada fakir miskin itu adalah harga waktu kita membeli emas di tempat biasa kita membeli emas. Contohnya, kalau biasa beli emas itu di toko, yang mana pada hari wajib zakatnya, misalkan 1 gramnya, atau langsung saja 2,5 gram itu, misalkan 3 juta, misalkan, maka 3 juta itulah ya bisa juga kita berikan kepada fakir miskin. Nah, kalau misalkan kita punya uang ya dan tidak mau mengeluarkan emasnya. Nah, pertanyaan Ibu sebetulnya tahun berikutnya Ustadz ya, emasnya masih ada 100 gram. Karena kan yang tahun sebelumnya yang dikeluarkan adalah bukan emasnya tapi uangnya gitu kan. Apakah juga wajib dihitung lagi 100 gramnya atau dikurangi lagi? Kemarin sudah dikeluarkan 2,5 gramnya gitu ya Bu ya. Apakah Iya Ustaz. wajibnya hanya dari 9 cuman 7,5 atau dari 100 gram Ustaz gitu kan ya. Maka karena tahun berikutnya emas ibu masih berbentuk 100 gram, ya maka dihitung lagi 100 gramnya. Begitu ibu. Oh begitu ya Ustaz ya. Ya, karena zakat itu harta yang ada pada saat wajib zakat. Itu yang kita hitung. Jadi pembayaran yang selama ini dilakukan, contoh yang tadi dengan contohnya 100 gram, kan 2,5%-nya. Contohnya harga emas 1 juta, berarti kan 100 juta. Jadi 2,5% dari 100 juta itu yang dikeluarkan zakatnya itu Ustaz. Dengan uang. Itu Mm-mm. salah atau benar Ustaz? Boleh ya, maksudnya Boleh, apakah boleh ya Ustaz ya? boleh. Nah, Tapi tahun depannya tetap lagi 100 gram kalau emas itu tidak berubah kadar beratnya ya Ustaz ya? betul, Oke, ya. Yang penting halal ya Ustadz ya cara pengerjaannya. betul. Oh, iya. Eh, itu aja Ustadz karena cuman itu yang mengganjal ya ada pikiran tentang emas itu Ustadz. Jazakallah khairan, barakallahu Wa fikum iya Ustadz. ki. Wa barakallahu fiki. Jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya maupun para peserta lainnya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Bapak Wahyudin dari Bandung. Dipersilakan Bapak untuk mengaktifkan audio dan berdiskusi dengan Ustaz. Assalamualaikum, Ustadz. Kedengar suaranya? Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. eh, Silakan. ya, Pak Ustadz. Pengen bertanya, Pak Ustadz. Di tempat kerja saya kan ada kerjasama dengan Bank BSI. Bank BSI itu Bank Syariah Indonesia. Nah, teman-teman saya itu pada diajak kan sama Bank BSI ini eh,
di programnya itu ada yang namanya Cilem atau cicil emas katanya gitu. Nah, untuk eh, programnya saya tanya itu ketika pembelian itu apakah harga emas saat ini atau mereka sudah punya harga patokan sendiri? Mereka bilang harga emas paling update Pak gitu. Nah, namun Pak, saya penasaran pada saat nanti tenornya, misalkan saya mencicil selama 2 atau 3 tahun, itu nanti harga emasnya itu mengikuti harga nanti atau bagaimana saat gitu? Apa ke pertanyaannya gitu. Nah, apakah hukumnya itu bagaimana Ustadz gitu? Atur nuhun, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak Wahyudin. Ya. Jadi yang pertanyaannya nanti itu harga harusnya nanyakan ke BSI ya, Pak Wahyudin. Sudah ditanyakan belum Pak waktu itu? Sudah ditanyakan Ustadz, harga Jawaban mereka? terupdate gitu. Harga paling update nanti setelah tenor selesai gitu. Cuman hukumnya itu bagaimana Ustaz? Bentar, Masya Allah. Bentar, nih agak bingung nih. Yang saya tangkap kalau harga terupdate, misalkan nih, ya, Hmm, kita membeli emas 100 gram. Harga hmm, hari ini 100 gram, misalkan 100 juta, begitu ya. betul. Maka kita membayar DP-nya 20 juta. Ya, betul. Kemudian cara mencicil berikutnya gimana, Pak? Eh, Setiap gram itu dan setiap tenor itu beda-beda Ustaz. Hmm, iya, iya, iya. Gitu. Jadi misalkan bulan depan kita akan mencicil lagi. Kita Ya, serahkan uang misalkan cicilannya tetap apa beda-beda? cicilannya flat. Cuman kalau Nah, ambil baik, kita ambil yang berapa? flat misalkan 2 juta. Ya, Maka bulan besok 2 juta itu misalkan dapatnya hanya harga emas pada hari itu misalkan naik harga emas menjadi 1,9 gram. Ditulis, ya, oh Masya Allah. Ini ya, tid- Allah Ta'ala ini banyak sekali pelanggarannya ya. Di ya. antaranya eh, tadi Nabi sudah menjelaskan bahwa ketika Abdullah bin Umar Hmm, menjual kambing dengan harga emas dan membayar pakai dirham, disyaratkan oleh Nabi, semua pembayaran harus tunai. Ya, ini di samping harganya eh, ngikutin rate nanti, ini berbeda-berbeda dan juga transaksinya kredit lagi, cicil emasnya. Allah Ta'ala betul Ustaz. jelas tidak dibolehkan. Ya, ini melanggar hadis yang tadi kita bacakan, maka jangan dilakukan. Allah Ta'ala alam. Atur nuhun Ustaz, jazakallah khairan. Jazakallah khairan Pak Wahyudin sudah menjelaskan skema yang kepada kita yang dilakukan. Siap, Ustaz. Terima kasih Pak Wahyudin. Kita beranjak ke peserta berikutnya, Ibu Bulan di Bekasi. Dipersilakan Ibu untuk diaktifkan audionya. Ibu Bulan, apakah bisa mengaktifkan audionya Ibu? Jadi di WhatsApp tidak bisa Pak Yano, Afwan tidak bisa on mic-nya katanya. Oh baik, Ustaz. Kita bacakan. Di mana sebaiknya tempat kita bisa menabung dengan cara nyicil, atau kita kumpulkan sendiri uangnya sampai senilai harga emas baru kita beli emasnya. Pertanyaan kedua, jika kita melakukan deposito di bank syariah di Indonesia, apakah ini sudah tepat, Ustaz? Ya, cara yang terbaik untuk menyimpan emas, berapa uang yang kita miliki, kita langsung beli emasnya dengan tunai. Misalkan uang kita baru bisanya beli 1 gram. Segera beli, nggak bisa kita lakukan beli emasnya 1 gram dengan cara tunai. Kemudian kita simpan. Kalau uang kita belum sampai 1 gram, ya
maka kita kumpulkan lagi uang kita sampai 1 gram baru kita beli. Atau sekarang sudah ada emas yang ukurannya kecil, ya mini apa namanya? Mini gold, Ini ya itu bisa, misalkan uang kita baru cukupnya 200.000. Nah, bisa kita beli yang harga 200.000 mini gold tersebut. Nah, maka itu yang kita simpan. Itu cara yang sesuai dengan hadis Nabi. Dan Nabi misalkan harus tunai. Tidak boleh uh, diserahkan uang, tapi emasnya hanya catatan. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, bagaimana deposito di bank syariah? Hmm, Deposito itu akadnya adalah mudorobah. Kita menyerahkan uang kita kepada bank untuk dikembangkan lagi, diinvestasikan. Maka kita mendapatkan keuntungan dari pertambahan-pertambahan yang dilakukan oleh bank syariah tersebut. Karena uang kita disalurkan ke proyek-proyek oleh bank. Nah, maka yang perlu kita perhatikan antara akad kita dengan bank syariah tersebut, kalau ada untung di dalam syariat Islam dibolehkan dengan syarat harus ada pernyataan menanggung risiko rugi. Jadi akan mudharabah itu supaya sah dalam syariat Islam menjelaskan para ulama, yaitu menanggung untung dan rugi secara bersama-sama. Ketika ada untung, ditanggung berdua, mendapatkan dua belah pihak mendapatkan untung, dan ketika ada rugi juga harus ditanggung. Nah, maka kita lihat pada akad-akad bank syariah tidak ada pernyataan bahwa kita akan berkurang uang kita kalau terjadi kerugian. Ya, tidak ada pernyataan menanggung kerugian jika terjadi kerugian. Dengan demikian, wallahu taala alam, ya di sini ada syubhatnya pada akad deposito tersebut. Kenapa syubhatnya? Pada hakikatnya berarti secara aturan bank itu harus menyerahkan uang nasabahnya. Kalau kita menyerahkan uang di bank, berarti uang kita terjamin. Nah, kalau terjamin berarti akadnya utang piutang. Ya, maka sebaiknya pertambahannya tersebut jangan kita terima. Ya, maka kita uh, haram kita ambil. Wallahu ta'ala. baik, Ya, insya Allah Ustaz. Berarti kesimpulannya untuk emas dicicil itu tidak diperbolehkan Ustaz ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Anindita di Swedia. Dipersilakan Ibu untuk mengaktifkan audionya. Nah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu di Swedia apa di Assalamualaikum. London, Ibu? Ana di Swedia, Ustaz. Tapi tulisannya di London ya? Hah? Nah, Oh, beda masa? lagi ya? Oh, perasaan tadi Ana tulisnya Swedia. Ya, silakan Ibu. Nah, apa Ustaz? Tertulis Swedia. Nah, pertanyaannya kurang lebih kayaknya sama tadi sama yang BSI itu, Ustaz. Jadi ada toko emas yang bikin skema gitu. Kita boleh nabung. Jadi ada 2 skema. Yang pertama itu kita boleh nabung per bulannya, misalnya 1 juta per bulan selama 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun baru diakumulasi eh, dengan terus dibelikan ke harga emas pada hari itu. Atau yang kedua itu kita membeli jadi misalnya kita beli 1 juta gitu, dapatnya misalnya cuma 1 gram gitu. Nanti tapi nggak bisa diambil saat itu, mesti 1 tahun gitu baru ambilnya. Jadi dua-duanya tetap nggak boleh ya Ustadz berarti? Kalau yang pertama tadi eh, dinabung dulu ya uang ya, ditulis uang dulu Bu ya. Iya, ditulisnya uang gitu, 1 juta Tapi waktu emasnya, misalnya gitu. tapi waktu Nanti Mm-mm. setelah misalkan cukup untuk dicetak, emasnya diserahkan tunai pada kita.
Iya, iya, kita ke tokonya, terus bilang gitu kalau tabungan kita udah 1 tahun ini gitu dengan uang sekian, emas berapa yang kita bisa ambil gitu, berapa gram yang kita bisa ambil dengan uang yang sudah kita tabung itu. Oh, kalau itu boleh, Ibu. Karena uangnya kan Oke. nanti pas udah lengkap baru kita transaksi emasnya ya. Nah, Ustaz. Kalau itu boleh, kita naruh uang dulu, tabungan, Mm-mm. itu sudah mencukupi untuk emas. Nah, kemudian kita transaksi. Ya, kita datang sana sekarang mau akad jual beli emasnya, kita terima emasnya pada saat itu. Dan uangnya pun langsung dipotong untuk sebagai pembayaran itu. Wallahu ta'ala boleh. Oh, yang pertama malah boleh ya Ustaz. Jadi Iya, berarti kita sama seperti menabung di toko emasnya gitu ya Ustaz ya. iya. Jadi, tapi nanti memang ada akad jual belinya pada saat sudah lengkap uang kita. Ya, Jadi ya, akad jual belinya itu harus dibikin setelah uangnya terkumpul gitu ya Ustaz. Jangan di awal ya Ustaz ya. betul, ya. Oh iya iya. Tapi yang kedua tetap nggak boleh ya Ustaz. Walaupun misalnya 1 bulan misalnya 1 juta dapat 1 gram. Terus tapi diakumulasi gitu. Baru diambilnya boleh setelah 12 bulan. Nah, ini tidak boleh karena emasnya tidak kita terima. Ya, Berarti betul. sama yang kayak tadi BSI ya Ustaz. Iya, betul. Iya baik Ustaz. Iya, Jazakumullah khairan Ustaz. baik. Barakallahu. Baik, Alhamdulillah kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Ibu Prima di Jakarta, Ustadz. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara transaksi pemesanan perhiasan emas, misal cincin, custom dan model dan ukuran, tapi dengan menggunakan cincin lama yang dipermak dan ditambah emasnya jika ada penambahan penggunaan emas. Biasanya dibikinkan dulu cincinnya, baru dibayar. Nggak boleh, ya. Maka supaya dibolehkan, kita beli dulu emas ya. Kita beli dulu cincinnya. Setelah itu baru kita minta tolong berapa jasa merubah cincin ini ada hurufnya, ada atau ada angkanya. Nah, tinggal jasanya aja yang kita bayar kemudian itu boleh. Tapi tidak boleh kita pesan misalkan saya mau cincin yang ada tulisannya berapa. Harganya misalkan 100.000. Cincinnya tidak ada, ya. Kemudian uangnya dibayar nanti atau DP dulu ini tidak dibolehkan. Nah, jadi supaya dibolehkan itu harus eh, tadi contohnya emasnya dari kita ya. Kita minta jasa aja, jasa eh, custom merubah bentuknya aja. Itu baru dibolehkan. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya kepada Ibu Ima di Bogor. Dipersilakan Ibu untuk berdiskusi langsung dengan Ustadz. Baik, Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya. Saya Ima dari Bogor, Bapak. Ya, Ibu. Iya, yang ingin saya tanyakan, eh, dulu kan 10 tahun yang lalu, teman saya itu kan saya kasih ini eh, pinjaman modal, tapi berupa emas. Cuman sudah 10 tahun ini kan nggak pernah nyicil. Kemudian dari eh, dari uang itu ternyata bukan buat modal, buat foya-foya. Seperti itu, Pak Ustadz. Nah, saya setiap kali minta mana kok nggak dibayar gitu kan. Nggak pernah ngasih. Sampai dia itu meninggal dan baru 3 minggu yang lalu meninggal, Pak Ustadz. Terus saya juga nanya ke suaminya itu eh, nggak ada respon. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Kami benar-benar bingung. Ini gimana ya kalau kayak gini gitu. Dan memang dulu berupa emas Pak Ustadz saya kasihnya karena memang saya nggak ada uang kan. Jadi saya kasih emas gitu aja udah ini terserah mau dijual, mau di apa. Pokoknya buat modal terserah saya bilang kayak gitu.
Itu hukumnya bagaimana ya Pak Ustadz? Baik, Jazakillah khairan Pak Ustadz. jazakillah khair Bu Ima. Siap. Pertama, itu akarnya adalah utang emas. Ya, jadi almarhumah berkewajiban terhadap ibu emas yang belum dibayarkan. Nah, kalau seandainya ibu tidak merelakan, ya berarti almarhumah menjadi azab di alam kuburnya sekarang ini. Karena telah berbuat zalim, ya. Maka dengan kezalimannya tidak membayarkan utangnya, berarti dia itu menjadi sebagaimana ada salah seorang meninggal, ya mana Nabi mengatakan apakah dia punya hutang? Iya, ada orang-orang menjawab 2 dinar. Kemudian Nabi tidak mau mensolatkan. Abu Qatadah mengatakan saya yang akan bayarkannya ya Rasulullah. Nah, besoknya Nabi bertanya pada Abu Qatadah, udah dibayarkan belum hutangnya? Belum. Kemudian Nabi besoknya nanya lagi, udah dibayar belum? Baru Abu Qatadah mengatakan sudah. Maka Nabi mengatakan al-an baridat jilduhu. Sekarang barulah kulitnya menjadi dingin. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama orang yang memang sebetulnya waktu hidupnya bisa membayar hutang tapi dia tidak membayar hutangnya. Ya, berbeda dengan orang yang memang dia sudah menyampaikan bahwa saya tidak mampu untuk bayar hutang tapi saya butuh untuk makan, pinjam ya uangnya. Tapi saya yakin ya saya berniat dalam hati akan membayarnya. Maka semoga orang yang seperti ini memang dia tidak mampu dan dia dalam hatinya memang ingin membayar ya hutangnya, tapi memang Allah sampai dia meninggal tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka semoga orang ini Allah bantu dia. Dia tidak diazab di dalam kubur dan di hari kiamat nanti Allah mudahkan semoga orang yang dihutangi memaafkannya. Ya, ini yang sebagaimana hadis juga yang mengatakan barang siapa yang mengambil harta manusia niat ingin bayarnya maka Allah akan membantunya. Nah, inilah pentingnya ketika berhutang kita betul-betul harus ada niat untuk membayarnya. Begitu ada uang langsung bayar. Kalau seandainya tidak ada niat untuk bayar atau kita mati, ya padahal kita sudah ada mampu untuk bayar tapi belum bayar, ini akan menjadi azab kubur. Nah, inilah ancaman dalam Islam ketika seorang berhutang tapi menunda-nunda, berarti itu akan menjadi azab kubur. Dan di akhirat nanti, ya pada hari perhitungan, ibu nanti bisa menagihkan ya emas ibu ini kepada almarhumah. Tetapi kalau ibu maafkan, ya, dan Allah akan menjadikan pahala sedekah. Dan pahala sedekah itu akan menaungi ibu nanti di akhirat. Ya, maka kita sangat butuh kepada pahala, di antaranya pahala sedekah sebagai ya pertolongan kita di hari yang sangat panas ketika itu. Maka pahala sedekahlah yang akan melindungi. Dan sedekah itu juga akan menemani kita dalam kubur, alam barzakh, alam kubur. Dan juga Allah mengganti dengan surganya. Maka silakan ibu pilih. Wallahu taala alam. Baik Pak Ustadz. Cuman gini ya Pak Ustadz, mohon maaf ini. Saya tuh udah berusaha pengen pengen ikhlas gitu. Tapi ingat kezolimannya itu masih sakit ya Pak Ustadz, gimana? Maka minta kepada eh, orang-orang yang ahli warisnya. Contohnya suaminya atau bapaknya atau anak laki-lakinya minta ke mereka. Ya sampaikan. Kalau mereka juga tidak membayar ya berarti sampaikan ini berbahaya bagi almarhumah di alam kubur dan di akhirat nanti. Wallahu taala. Baik Pak Ustadz, jazakillah khairan Pak Ustadz. Wa iyyaki Bu Ima. Baik, alhamdulillah. Ustaz, mohon masih ada 2 pertanyaan yang akan disampaikan. Diperbolehkan Silakan. Ustaz? Ya, baik. Untuk selanjutnya, Ibu Dunurul Al-Misri, silakan.
Ibu, Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Soalnya bisa didengar. Silakan Ibu, silakan. Ya, ada. Sebelumnya maaf, ini saya laki-laki, Ustaz. Bukan perempuan. Ibu, mohon maaf suaranya terputus-putus. Kami bantu untuk bacakan saja ya Bu ya, untuk mempercepat. Jadi ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama, misal ada hasil benda haram, semisal barang hasil riba, kemudian barang riba tersebut jatuh ke air. Pertanyaannya, apakah air tersebut otomatis haram atau masih digunakan seperti untuk mandi dan lain-lain? Boleh untuk digunakan mandi karena ya kalau zat tergantung zatnya. Kalau zatnya itu najis maka menajis. Tapi kalau suci kayak uang atau misalkan belinya motor dari cara riba, motornya jatuh ke air, apakah itu jadi najis? Tidak, karena motor adalah suci. Ya, wallah alam. Baik, alhamdulillah untuk pertanyaan kedua, kalau kita memakan makanan dari hasil haram dengan sengaja, apakah diperbolehkan makan makanan yang lain atau harus nunggu mulut bersih dulu? Namun itu sulit Ustaz. Ya, tidak boleh kita sengaja makan yang haram. Allah taala. Ya, jangan jangan kita berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu haram jangan kita lakukan. Jangan kita campurkan yang haram dengan yang halal. Ya, jadi jangan sekali-kali kita sengaja memakan yang haram. Itu saja Pak Yano. Ya, baik Ustaz, untuk satu pertanyaan kembali kita berikan kesempatan untuk Ibu Dina Kamaliah di Jepara. Silakan Ibu bisa mengaktifkan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, misal sudah terlanjur kita melakukan pembelian emas di Bank Syariah BSI, begitu nggih? Lalu apa yang harus kita lakukan untuk membersihkan emas tersebut? Sudah lunas Kan apa belum Ibu? sudah. Iya, kalau sudah lunas dan tidak tahu halal, boleh. Oh, begitu. Boleh ya, Karena Ustaz. Allah mengatakan, ya, falahu ma salafa wa amru ilallah. Yang tidak tahu, maka yang berlalu, ya Allah akan memaafkannya dan bertobat pada Allah Ta'ala. Maka dia halal hartanya. Yang tidak boleh, sudah tahu, tetap melakukan, maka itu menjadi harta haram. Ya, itu Allah mengatakan falahu ma salafa. Yang lalu berlalu dan Allah pasti akan memaafkan. Jadi halal hartanya, Bu. Wallahu alam. Jazakallah khairan, Us. Wa iyaki. Baik, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah pertanyaan terakhir sudah terjawab. Kami mohon untuk nasihat dan penutup dari Ustadz di sesi kita pada siang hari ini. Sebelumnya maaf saya laki-laki Ustaz. Ya, Ya, mohon maaf Ibu, Bapak. Silakan Ustadz untuk nasihat dan penutup Pak. nasihatnya semoga saya dan kita semua senantiasa terus belajar syariat Allah dan kita amalkan. Pasti kita bahagia dunia dan akhirat. Dan selalu kita berdoa pada Allah agar kita beri taufik, hidayah, dan istiqomah dalam agama ini dan Allah matikan kita dalam keadaan beriman dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja Pak Yano. Ya, alhamdulillah Ustadz jazakallahu khair untuk sehat dan ilmu yang telah Ustadz berikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Ustadz Amin. dan Amin. juga kita semua. Baik Ustadz, insya Allah untuk sesi berikutnya kami akan berikan pengumuman untuk Ustadz jika ada Baik. kegiatan bermanfaat lainnya dapat meninggalkan Eh, ruang jumpa. Terima kasih Pak Yano dan Ibu-ibu Ya, Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kajian kita pada siang hari ini sudah berada di ujung waktu dan sedikit kami menginformasikan terkait dengan program kajian kita berikutnya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian dapat memberikan
masukan terkait tema yang akan dibahas untuk kajian berikutnya, silakan Bapak Ibu sekalian dapat mengisi link presensi yang berada di kolom komentar, serta kami informasikan juga terkait dengan program di Lasyurbi Sodakot, yaitu konsultasi mengenai waris maupun hibah gratis untuk umum. Insya Allah Bapak Ibu sekalian dapat memanfaatkan program konsultasi bersama guru kita Ustadz Ervan Doni, yaitu terkait dengan konsultasi waris, hibah maupun zakat atau muamalah lainnya seperti transaksi-transaksi jual beli atau bisnis lainnya. Insya Allah Bapak Ibu dapat menghubungi call center 0813 70009995. Konsultasi diadakan secara online ataupun offline di kantor Lasyurbi. Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar terlebih dahulu untuk bisa dijadwalkan. Kemudian informasi berikutnya, Lasyurbi saat ini sedang membuka program berbagi 100 paket sembako. Bapak Ibu sekalian bisa ambil bagian dalam perjuangan untuk membantu saudara-saudara kita dengan menyalurkan infak terbaiknya di nomor rekening BSI 8800078785 dengan kode transfer 103, atau untuk informasi bisa menghubungi call center di 081370009995. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sesi kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah memberikan ampunan untuk kita semua, serta semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kami segenap tim Lasyurbi mohon undur diri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.